Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, kembali lagi di channel saya Mama Hulina Murifi. Nah teman-teman, alhamdulillah bisa share lagi kegiatan hari ini dan kemarin. Mohon maaf apabila libur dulu ya. Dan sekarang dubbingnya nih ditemenin Dede Afia sambil di ayun-ayun karena Dede Afia agak rewel karena Dede Afia itu agak pilek sedikit ya teman-teman. Jadi hidungnya itu agak mampet gitu. Nah teman-teman, di sini tuh saya lagi menggoreng dulu tempe ya teman-teman. Di sini tuh untuk camilan aja. Kalaupun anak-anak nantinya itu mau teman buat nasi ya boleh aja ya. Dan di sini tuh saya belum masak, baru menggoreng tempe aja dikarenakan saya sekarang itu belum mandiin Dede Afia ya. Dan untuk saat ini tuh Dede Afia lagi main ya teman-teman sama abang-abangnya karena abang-abangnya itu ada di rumah. Nah mumpung Dede Afia anteng walaupun cuma menggoreng tempe tapi lumayan agak buru-buru gitu dikarenakan takutnya nanti nangis gitu ya teman-teman. Karena kalau Dede Afia udah nangis yang pastinya abang-abangnya itu nggak bakalan bisa tuh nenangin karena Dede Afia pengennya digendong terus mimi ya teman-teman. Nah untuk tempenya ini tuh udah diungkep ya teman-teman, tapi untuk bumbunya pakai bumbu instan aja, yaitu bumbu racik, jadi bisa cepet gitu ya. Untuk zaman sekarang mah banyak banget bumbu-bumbu yang instan-instan ya teman-teman. Jadi yang pastinya kalau kita lagi buru-buru itu tuh bisa banget membantu dalam hal-hal pekerjaan gitu ya. Jadi nggak perlu ngulek dulu atau meracik dulu gitu kan, karena kalau manual mah lumayan lama. Tapi alhamdulillah untuk bumbunya itu ada yang instan seperti ini. Jadi kalau punya Dede bayi seperti saya itu tuh membantu banget ya teman-teman. Nah kalau dibandingkan bumbu dengan diulek dan yang instan seperti ini itu tuh enakan yang diulek ya teman-teman. Tapi dikarenakan daripada ya kita itu nggak masak, terus kalau punya Dede bayi mah susah gitu ya teman-teman. Kalau mau agak lama di dapur teh, jadi harus cepat-cepat itu tuh sangat membantu. Nah untuk pekerjaannya sambil disambi-sambi aja ya teman-teman. Di sini tuh sambil menggoreng tempe, sambil cuci perabotannya juga, biar nanti pas selesai itu nggak numpuk perabotan yang untuk dicuci. Oke teman-teman, untuk menggoreng tempenya sudah selesai semuanya, dan ini tuh sisaannya ya teman-teman karena tadi itu udah dimakan sama abang-abangnya Dedek bayi, jadi ini tuh tinggal sisanya aja ya teman-teman. Oke dilanjut lagi karena Dedek bayi belum mandi, saya mau mandiin dulu. Dan untuk sekarang mah masih manual di rumah ya teman-teman, nggak di kamar mandi karena Dede Afiahnya kan belum bisa duduk gitu ya, dan lehernya pun masih luas gitu, jadi takut kayak gimana-gimana. Jadi untuk memandikannya manual aja seperti ini dulu. Nah teman-teman bisa lihat sendiri ya, saya tuh mau buka bajunya dulu, dan ini tuh pas pampasnya dibuka Dede Afia belum kencing, masya Allah. Tapi untuk pinggirannya saya sudah robek, sayang banget ya teman-teman. Lumayan banget lah ya kalau pampas belum dipipisin gitu. Tapi mau bagaimana lagi dikarenakan pinggirannya itu udah saya robek ya, gak bakalan bisa dipakai lagi ya. Nah di sini tuh Dede Afia mau dicuci dulu mukanya nih teman-teman pakai wastafel, dan untuk badannya pun nanti saya sabunin dulu di sini, jadi biar semuanya itu tersabunin gitu ya. Dan nanti setelah semuanya pakai sabun baru deh saya cemplungin Dede Afianya itu ke bak mandinya atau baskom untuk mandinya ya teman-teman. Nah kemarin pun saya lihat ya di toko Oren itu tuh banyak banget bak mandi yang kekinian ya. Tapi dikarenakan ada ya teman-teman, jadi sayang banget uangnya kalau beli yang baru lagi karena yang pastinya nggak bakalan kepake lama gitu. Untuk baskom yang kekinian itu tuh palingan 3 bulanan 4 bulanan gitu ya dipakainya. Tapi menurut selera masing-masing aja ya. Tapi menurut saya mah kalau ada mah ya pakai yang ada aja gitu, walaupun kelihatannya jadul ya alhamdulillah banget ya teman-teman, ini tuh masih bisa dipakai. Dan ini tuh bekas kakak Fikri ya, ini tuh masih bagus banget. Dan kemarin tuh saya minta tolong sama Pak suami untuk ngebersihin dulu nih baskom mandinya Dede bayi gitu biar bersih. Terus saya cemplungin pakai air panas gitu kan, takutnya ada kuman-kuman atau virus-virus gitu, biar steril aja. Setelah itu baru udah dijemur, setelah dijemur baru dipakai. Nah untuk baskom yang kekinian bukannya saya nggak mau, tapi dikarenakan sayang uangnya gitu ya. Uangnya itu bisa untuk dipakai yang lebih perlu menurut saya, karena untuk baskomnya, untuk mandinya maksud saya, untuk mandinya Dede Afia kan ada ini ya. Walaupun jadul nggak apa-apa, yang penting mah bisa dipakai. Karena insya Allah nanti mah saya nggak berencana nggak bakalan punya anak lagi teman-teman. Jadi untuk sekarang mah bungsu ya, yang ketika mau udah aja bungsu. Jadi rencana ke depan udah deh nggak bakalan punya lagi gitu.
Nah teman-teman, ini Dede Afiah udah ganteng, udah wangi, Masya Allah, gemes banget yang ngelihatnya. Dia itu Masya Allah, matanya itu loh segar banget kelihatannya. Nah kalau udah mandi yang pastinya itu bakalan banyak nguap, karena dia itu suka langsung ngantuk gitu. Nah kalau buat nanti sebelum tidur itu tuh saya suka main dulu ya teman-teman sama Dede Afiah, biar Dede Afiahnya itu bobonya itu nyenyak gitu. Nah di sini saya langsung aja untuk ngeberesin bekas mandinya Dede bayi ya, yang pastinya pakaian-pakaian kotor, perlaknya juga saya keringin dan terus saya jemur di jemuran handuk, dan untuk airnya saya buang ke kamar mandi ya teman-teman. Nah Dede Afiah sekarang udah agak aktif gitu ya untuk tangan dan juga kakinya, apalagi kakinya itu tuh suka nendang-nendang gitu teman-teman. Jadi kalau disimpan tuh di kasur atau di sofa bayi yang itu tuh suka agak ke belakang gitu. Mungkin sekarang kaki nama udah bisa apa ya, nejak sih kalau bahasa Sunda mah, nejak apa ya bahasa Indonesianya. Mohon maaf ya apabila bahasanya itu kurang sopan atau gimana, jadi pengetahuannya juga agak kurang. Mohon maaf ya teman-teman apabila bahasanya itu kurang dimengerti sama teman-teman semuanya. Nah mumpung Dede Afiah anteng, saya itu langsung aja setelah beres-beres bekas mandinya Dede bayi, saya ambil makan dulu ya teman-teman, mumpung anteng nih, jadi makannya pun agak tenang gitu. Tapi sambil makan di sini tuh saya sambil ajak main Dede Afiah ya, biar dia itu nggak nangis, nggak rewel, karena untuk saat ini Dede Afiah pengennya itu ngobrol terus gitu ya. Nah di sini tuh saya sengaja ya pakai sendok biar nggak pedas ke Dede bayi, karena saya di sini makannya itu sama sambal ya teman-teman. Dan jangan salfok ya sama nasinya, yang porsinya itu porsi kuli. Masya Allah, pokoknya untuk saat ini mah habis lahiran mudah banget untuk lapar. Tapi kemarin-kemarin mah habis lahiran itu tuh bener-bener lapar itu nggak ada, malahan rasa makannya itu pun nggak enak ya teman-teman. Tapi alhamdulillah untuk saat ini mah laparnya itu udah normal, rasanya pun udah normal kembali, mungkin karena situasi yang kelelahan ya kalau habis lahiran pisan mah teman-teman. Dan untuk saat ini badan saya sudah kembali pulih, sehat kembali alhamdulillah, dan selera makan pun udah normal ya teman-teman. Jadi pas mau makan ama apa aja itu tuh terasa enak banget ya teman-teman. Masya Allah, alhamdulillah, disyukuri banget ya teman-teman karena dikasih kenikmatan lidah sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mau makan sama yang sederhana pun itu tuh terasa nikmat banget gitu. Nah setelah makan Dede Afiah pun ngantuk, dan di sini saya ayun-ayun dulu Dede Afiah ya. Dan alhamdulillah Dede Afiahnya bobo, Masya Allah. Setelah mandi dia itu seger, dah wangi, lanjut bobo gitu, itu kan benar-benar Masya Allah banget gitu ya. Nah setelah Dede Afiah bobo, di sini saya lanjut untuk unboxing. Saya kemarin tuh pesan sepatunya Kakak Fikri ya untuk sekolah. Ya nuntut aja lah teman-teman, biar nantinya itu pas mau masuk sekolah nggak terlalu kelayangan gitu ya, karena kebutuhan sekolah itu banyak. Jadi biar agak tenang ya teman-teman, saya tuh nyicil dulu sedikit-sedikit kebutuhan untuk sekolah, dan dimulai dari sepatunya, mungkin nanti seragamnya, dan setelah itu nanti kebutuhan untuk menulis ya teman-teman, atau untuk belajar seperti buku, pensil, penggaris, tas, dan yang lain-lain. Pokoknya kebutuhan sekolah itu banyak ya teman-teman. Jadi kalau nggak nyicil-nyicil dulu seperti ini, nantinya itu agak susah ya teman-teman. Apalagi keuangannya kan saya mah cuma satu ya, pemasukannya hanya dari Pak suami, yang pastinya itu penghasilannya itu nggak netep ya teman-teman. Jadi kalau nggak nyicil-nyicil dulu rasanya itu sayang banget. Oke teman-teman, untuk video kali ini sampai di sini dulu. Terima kasih untuk semuanya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Akhir kata dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.